Puji Tuhan, saudari, kita akan membahas dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang kedua. Saudari, kiranya sepanjang pembahasan Winter Training ini kita perlu benar-benar datang kepada Tuhan dan terbuka kepadanya, agar apa yang kita bahas boleh menjadi pengalaman kita, boleh menjadi kenikmatan kita, dan kita dapat mengekspresikan Kristus di dalam kehidupan Kristiani kita. Saudari, kiranya kita baik-baik berdoa kepada Tuhan agar hal-hal ini tidak lewat sekedar menjadi doktrin belaka bagi kita. Semuanya boleh real, kita alami, kita nikmati, dan kita ekspresikan. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam berita ke-16 atau berita yang keempat yang berjudul Makanan Rohani Kita, Batuan Rohani Kita, dan Isi Perjamuan Meja Tuhan. Saudari, kalau kita melihat dari judul ini, maka ada tiga hal yang menjadi pembahasan di dalam berita ini. Yang pertama adalah perihal makanan rohani, yang kedua adalah batuan rohani, dan yang ketiga adalah isi perjamuan meja Tuhan. Mari kita membahas di dalam ayat-ayatnya bahwa perkara makanan rohani diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 3. Mengatakan semua telah makan makanan rohani yang sama. Kemudian perihal yang kedua adalah batuan rohani diambil dari 1 Korintus pasal 10, pasal yang sama, ayat yang keempat, mengatakan juga telah minum minuman rohani yang sama, karena mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Dan perihal yang ketiga mengenai isi perjamuan meja Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 10 dan pasal 11. Dan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21 mengatakan kamu tidak dapat berbagian dalam meja Tuhan dan juga meja setan-setan. Kemudian 1 Korintus pasal 10 ayat 16 mengatakan bukankah cawan berkat yang kita berkati adalah persekutuan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus? Dan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 mengatakan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudari, kita akan membahas secara mendetail pada bagian selanjutnya. Sebelumnya kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Di dalam Romawi yang pertama membahas mengenai kebenaran yang mendalam tentang Kristus sebagai mana. Puji Tuhan, ya. Di kapital A sampai B membahas mengenai mengubah pola makan dan hidup berdasarkan Kristus. Nah, kebenaran yang mendalam ini adalah perkara penyusunan ulang, suplai hayat, peringatan kekal, dan pusat pembangunan. Semoga ketika kita menikmati ya Kristus sebagaimana, ini adalah perkara penyusunan ulang, penyuplaian hayat, dan peringatan kekal, dan pusat pembangunan. Inilah kebenaran yang mendalam tentang Kristus sebagai mana. Maka di dalam kapital C sampai D adalah makanan satu-satunya dan tugas pelayanan hayat. Ya, ini menjadi tugas pelayanan satu-satunya dan ekspresi satu-satunya. Puji Tuhan. Kemudian kita dalam Romawi yang kedua membahas Kristus sebagai batuan rohani dan minuman rohani. Kapital A sampai C membahas mengenai masalah kekurangan air dan jalan menerima air hidup. Dan di dalam kapital D kita perlu belajar dari kegagalan Musa. Bagian yang ketiga, Romawi ketiga, membahas mengenai isi perjamuan Tuhan, ya, isi meja perjamuan Tuhan. Di sana ada dua istilah, perjamuan meja Tuhan dan perjamuan malam Tuhan. Nah, apa bedanya? Bahwa perjamuan meja Tuhan menekankan persekutuan, sedangkan perjamuan malam Tuhan menekankan peringatan. Saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa keduanya ini adalah dua aspek dari satu perkara, ya, dua aspek dari satu perkara. Satunya menekankan persekutuan dan hal yang lain lagi menekankan peringatan. Kita akan membahas di dalam bagian masing-masing. Selanjutnya kita dapat melihat di dalam struktur pembacaan harian. Dalam hari yang pertama dan hari yang kedua membahas mengenai makanan rohani.
Hari yang ketiga membahas mengenai batuan rohani, dan hari yang keempat sampai hari yang keenam membahas mengenai perjamuan meja Tuhan. Nah, saudari, di dalam hari yang pertama bahwa makanan rohani ini Kristus bagaimana, ya, jalan pikirannya adalah perlu mengubah pola makan, ya. Pola makan kita perlu mengalami pengubahan, ya. Mengubah pola makan dengan kebenaran yang mendalam mengenai Kristus sebagaimana. Puji Tuhan, ya. Melalui pengubahan pola makan membuat kita hidup berdasarkan Kristus. Bahwa Kristus sebagaimana itu adalah titik pusat seluruh diri kita. Amin. Selanjutnya, bahwa ini adalah makanan satu-satunya bagi kita. Ya, Kristus adalah makanan satu-satunya dan menjadi karakteristik kita. Mana yang surgawi menjadi makanan satu-satunya bagi umat Allah. Sehingga karakteristik Kristus dapat menjadi karakteristik kita. Ini adalah perkara susunan, ya. Kita disusun ulang menjadi umat Allah. Amin. Selanjutnya perkara batuan rohani. Ya, jalan pikirannya adalah perkara rohayat, bahwa Kristus adalah batuan rohani dan minuman rohani kita. Jadi di sini kita dapat melihat dari batu karang rohani ini mengalir air hayat. Namun kita juga perlu belajar dari kegagalan Musa. Pikirannya boleh menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian di dalam hari yang keempat, ya, dan yang kelima, bahwa jalan pikirannya adalah menekankan persekutuan, ya, meja Tuhan. Hari yang keempat dan kelima ini adalah perkara perjamuan meja Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa perjamuan meja Tuhan dan perjamuan malam Tuhan adalah dua aspek dari satu perkara, ya, dua aspek dari satu perkara. Dan kalau kita melihat di dalam perkara yang pertama, ya, perjamuan meja Tuhan menekankan persekutuan. Ya, bahwa isi perjamuan meja Tuhan adalah persekutuan tubuh Kristus. Ya. Kemudian bahwa persekutuan ini juga adalah persekutuan darah Kristus. Satu aspek ini adalah roti, satu aspek yang lain adalah cawan. Puji Tuhan, bahwa roti adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, cawan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan kemudian aspek yang lain, ya, perjamuan malam Tuhan menekankan peringatan. Bahwa perjamuan malam Tuhan mengingat Tuhan dan mengumumkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Puji Tuhan, bahwa perjamuan malam Tuhan menekankan, ya, mengingat Tuhan. Kita mengumumkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya di sini kita mengakui bahwa Tuhan datang kedua kali, ya. Kedatangan yang pertama, Dia telah mati bagi kita. Dan kedatangan yang kedua menjadi harapan kita. Dan penantian kita, Dia datang kembali. Puji Tuhan, kita akan memasuki setiap bagiannya, saudara, ya. Yang pertama adalah mengubah pola makan dengan kebenaran yang mendalam mengenai Kristus sebagaimana. Ya, perlunya kita mengubah pola makan, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 mengatakan semua telah makan makanan rohani yang sama. Dan Yohanes pasal 6 ayat 31 mengatakan bahwa bapak-bapak leluhur kami makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, Dia memberi mereka makan roti dari surga. Dan Yohanes pasal 6 ayat 57 mengatakan, sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup karena Bapa. Demikian juga siapa yang makan aku juga akan hidup karena aku. Saudari, di sini kita perlu melihat bahwa pentingnya kita mengubah pola makan kita. Ya, kita perlu belajar makan makanan rohani yang sama. Amen. Sehingga apa yang kita makan, ya, kita juga hidup karenanya. Ya, Allah mau mengubah pola makan kita supaya kita dengan Kristus sebagai makanan rohani kita, ya, kita hidup berdasarkan Kristus. Kiranya perkara ini boleh menjadi visi yang real bagi kita. Pentingnya kita mengubah pola makan. Kita mau atau kita rindu, ya, kita memperhidupkan Kristus. Untuk itu kita perlu mengubah pola makan kita, ya. Kita mengubah pola makan kita, yaitu makan makanan rohani yang sama, ya. Makan mana di padang gurun, ya. Oke, kemudian
ini menjadi sebuah peringatan kekal. Di dalam Keluaran 16 ayat 32 mengatakan, Musa berkata, inilah apa yang diperintahkan perintah Tuhan. Hendaklah satu gomer penuh disimpan dari generasi ke generasi, supaya mereka dapat melihat roti yang aku berikan kepadamu sebagai makanan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, saudari, perkara mana ini disimpan ya dari generasi ke generasi akan menjadi sebuah peringatan ya, bahwa dalam kekekalan kita memperingati ya, dua aspek tentang Kristus sebagai penyusun ya, unsur penyusun ulang kita dan juga suplai hayat kita. Nah, saudari, Kristus sebagai suplai hayat kita menjadikan kita tempat kediaman Allah. Tapi di aspek yang lain kita perlu disusun ulang. Puji Tuhan. Dan ini akan menjadi sukacita bagi kita ya, bahwa mana ini akan menjadi mana yang tersembunyi ya, yang dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, di dalam buli-buli dan di dalam tabut. Nah, saudara-saudari, kiranya perkara mana ini adalah perkara penting. Ini menjadi titik pusat seluruh diri kita ya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 4 mengatakan di situ terdapat mezbah emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Nah, mana yang tersembunyi ini ya di dalam buli-buli emas. Jadi ini adalah pusat seluruh diri kita, pusat tempat kediaman Allah ya. Buli-buli emas yang berisi mana ya, bahwa mana adalah Kristus yang kita makan, kita cerna dan kita serap. Dan kita adalah tempat kediaman Allah hari ini, dan seluruh titik pusat seluruh diri kita adalah Kristus yang kita makan, kita cerna dan kita serap. Saudari, ini ada perkataan dari saudara kita ya, bahwa ini adalah peringatan kekal ya. Saya bacakan, hanya Kristus yang kita makan dan alami, barulah patut diperingati. Karena Kristus yang kita nikmati telah menjadi unsur susunan kita. Apa adanya kita, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, tidak patut diperingati. Hanya unsur yang menyusun kita barulah patut diperingati dalam kekekalan. Ada sejumlah orang Kristen mungkin tidak begitu memiliki Kristus yang bisa diperingati dalam kekekalan, karena mereka tidak banyak makan Kristus hari ini. Maka sedikit saja mereka tidak begitu memiliki peringatan terhadapnya dalam kekekalan. Dalam kekekalan kita akan memiliki banyak hal untuk dikatakan terhadapnya. Kita akan mengingat kembali saat-saat indah dalam menempuh kehidupan gereja, makan Kristus dan menikmati Dia. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya, apakah titik pusat kehidupan Kristen kita? Sama seperti mana di dalam buli-buli emas, demikian pula Kristus sebagai mana yang kita makan seharusnya merupakan titik pusat seluruh diri kita. Dari sudut pandang pengalaman, kita dapat menganggap diri kita adalah kemah. Karena kemah adalah pembangunan Allah, maka kita juga adalah pembangunannya. Gereja adalah kemah Allah hari ini. Seluruh diri kita sama dengan kemah. Karena kita adalah sebagian dari gereja, maka titik pusat seluruh diri kita seharusnya adalah mana. Jika kita menggambarkan mana ini secara lebih menyeluruh, kita bisa mengatakan bahwa mana ini adalah Kristus yang kita makan, cerna, dan serap. Karena itu titik pusat pembangunan Allah hari ini adalah Kristus yang dimakan, dicerna, dan diserap oleh umatnya. Puji Tuhan, saudari ya, kiranya kita nampak bahwa perkara makan Kristus sebagaimana kita adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen kita. Bahwa Kristus adalah makanan satu-satunya dan menjadi karakteristik kita. Di dalam Bilangan 11 ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang kita hilang selera. Tidak ada apa-apa lagi selain mana ini di depan mata kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 mengatakan, karena itu kami menerima tugas pelayanan ini menurut belas kasihan yang
tunjukkan kepada kami, maka kami tidak tawar hati. 2 Korintus pasal 3 ayat 6 mengatakan, dia membuat kami layak sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Para pelayan ini bukan memiliki huruf, tetapi memiliki roh. Karena huruf itu mematikan, tetapi roh itu memberi hayat. Nah, saudari, kita perlu menitik beratkan perkara ini ya. Sekarang kita hilang selera ya terhadap makan makanan yang lalu ya. Latar belakang di dalam Bilangan 11 ayat 6 ini adalah bagaimana bangsa Israel telah meninggalkan Mesir ya. Di Mesir mereka banyak makan makanan ya yang ditawarkan oleh Mesir. Namun di dalam pengembaraan mereka ya di padang gurun ya mereka mengatakan tetapi sekarang kita hilang selera ya. Kita sudah kehilangan selera ya terhadap makanan-makanan dunia, bahwa tidak ada apa-apa lagi selain mana ini di depan mata kita. Puji Tuhan ya, kiranya kita boleh hilang selera ya, dan kita tidak tawar hati. Puji Tuhan bahwa makanan satu-satunya adalah mana surgawi. Bahwa tugas pelayanan satu-satunya adalah tugas pelayanan hayat yang menyampaikan Kristus sebagai makanan satu-satunya kepada umat Allah. Amin. Puji Tuhan ya atas perkara ini. Yang kita makan adalah mana dan kita layani. Amin. Tugas pelayanan kita adalah memberi makan ya, memberi makan makanan satu-satunya ini kepada umat Allah. Ini juga adalah karakteristik Kristus ya yang ada di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 57 mengatakan sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup karena Bapa, demikian juga siapa yang makan aku juga akan hidup karena aku. Dalam Galatia 6 ayat 17 mengatakan mulai sekarang siapapun jangan mengusik aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara di sini mengatakan siapa yang makan aku juga akan hidup karena aku. Ya semakin kita terus-menerus menikmati Kristus sebagai makanan kita, maka kita akan mengalami pengubahan metabolik. Ya, sehingga karakteristik Kristus dapat menjadi karakteristik kita. Kita adalah bagi perbesarannya. Puji Tuhan, kita perlu terus makan dia ya sehingga kita hidup karena dia. Nah, saudari ini adalah karakteristik Kristus yang menjadi karakteristik kita ya. Bahwa mana itu adalah suatu misteri. Ya, perlu wahyu untuk memahami. Ya. Mana itu juga adalah mujizat jangka panjang ya. Kita makan mana tidak setiap hari. Ya, maksudnya kita tidak makan mana satu kali saja. Tetapi kita perlu setiap hari menerima bagian ya, setiap hari menerima bagian hari itu. Mana juga adalah turun dari surga yang bersifat surgawi. Mana turun bersama embun ya, artinya mana pendirisan anugerah. Dan mana turun di pagi hari. Ini adalah permulaan baru setiap hari. Bahwa mana itu kecil, halus, bulat, putih, seperti embun, seperti biji ketumbar ya. Ya, kecil ini kecil ya, baik sebagai kita makan ya. Mana ini halus ya, fine dalam bahasa Inggris ya, seimbang dan merata. Mana ini juga bulat, ya, sempurna dan kekal ya. Bulat artinya sempurna dan kekal ya. Amin. Kemudian putih yang berarti bersih tanpa campuran. Kemudian seperti embun ya, merestorasi yang sejuk ya, membunuh hal-hal yang negatif. Amen. Dia seperti biji ketumbar, penuh dengan hayat. Dan mana itu solid, sehingga menerapkan dia dalam berbagai lingkungan. Puji Tuhan ya, bahwa hari ini kita dapat menerapkan dia dalam berbagai lingkungan yang kita hadapi. Bahwa mana 13 juga mana penampilannya seperti damar bedolah, dia cerah dan tembus cahaya. Amin. Yang 14 bahwa mana rasanya seperti roti bundar yang dibakar dengan minyak, ya, penuh dengan keharuman Roh Kudus. Mana rasanya seperti roti tipis bercampur madu, ada manis ya. Dan mana sesuai untuk membuat roti, adalah untuk perawatan. Kiranya karakteristik Kristus dapat menjadi karakteristik kita.
Selanjutnya, bagian yang kedua adalah perihal batuan rohani, ya, batuan rohani dan minuman rohani serta jalan untuk menerima air hidup, ya. Perkara batuan rohani dan minuman rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4 mengatakan juga telah minum minuman rohani yang sama. Karena mereka minum dari batuan rohani yang mengikuti mereka dan batuan itu adalah Kristus. Ya, batuan rohani ini adalah Kristus yang dipukul oleh kekuasaan kebenaran hukum Taurat Allah di atas salib untuk merampungkan penebusan. Sehingga melalui batuan rohani, ya, yang dipukul, ya, mengalir air, ya, untuk mereka minum, meleraikan dahaga. Nah, Kristus, amen, ya, melambangkan roh itu, ya. Minuman rohani melambangkan roh itu yang mengalir keluar dari Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai minuman kita yang al-muhid. Amen. Dan jalan untuk mengambil air hidup, ya, di dalam Bilangan 20 ayat 8 mengatakan, ambillah tongkatmu dan himpunkan jemaat itu, engkau dan Harun kakakmu, dan berkatalah kepada batuan di depan mata mereka supaya batuan itu mengeluarkan air. Ya, di sini kondisinya adalah bahwa umat Allah mengalami kehausan, ya, kekurangan air. Kekurangan air melambangkan, ya, air melambangkan roh hayat, ya. Kalau kekurangan air berarti kekurangan perkara hayat, maka akan bermasalah. Maka kiranya kita jangan sampai kekurangan air, ya. Kita perlu suplai air hayat. Nah, jalan untuk menerima air ini adalah perlu mengambil tongkat, ya, dan berkata kepada batuan. Nah, mengambil tongkat adalah bersatu dengan Kristus dalam kematiannya, menerapkan kematian Kristus atas diri kita dan situasi kita. Berkata kepada batuan, ya, berbicara langsung kepada batuan dalam iman, meminta Kristus memberikan roh itu kepada kita akan menerima roh yang hidup sebagai suplai lengkap. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam bagian yang pertama dan bagian yang kedua, bagian yang pertama perihal Kristus sebagai mana, ya, adalah makanan kita. Dia dapat kita makan sebagaimana. Lalu bagian yang kedua untuk minum, ya, setelah makan minum, untuk minum ini perlu batuan rohani. Nah, saudara-saudari, dan batuan itu adalah Kristus untuk dia menjadi suplai hayat kita, untuk menjadi minuman rohani, ya, yang melegakan dahaga kita, melegakan kekeringan kita, ya, perlu Kristus yang dipukul. Nah, sehingga mengalirlah air hayat. Jadi puji Tuhan, ya. Jadi minuman itu berkaitan erat dengan batuan rohani. Amen. Nah, kita perlu melihat setelah ini adalah belajar dari kegagalan Musa. Nah, saudara, dari secara umum orang menganggap bahwa Musa gagal karena memukul tongkat itu 2 kali. Tetapi dalam bagian ini kita dapat melihat kegagalan Musa. Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, ya. Bagian yang pertama, ya, kamu harus memukul batuan itu dan air akan keluar darinya supaya umat dapat minum. Nah, saudari, perlu diketahui bahwa bangsa Israel diberi air hayat itu 2 kali, ya. Yang pertama di dalam Keluaran 17 dan Bilangan 20 ayat 8. Pada bagian yang pertama memang Allah mengatakan perlu memukul batuan itu dan air akan keluar. Tetapi di dalam Bilangan 20 ini Tuhan berkata lain. Ya, dia berkata, ambillah tongkatmu dan himpunkan jemaat itu, engkau dan Harun kakakmu, dan berkatalah kepada batuan di depan mata mereka, supaya batuan itu mengeluarkan air. Jadi saudara-saudari, di bagian yang pertama memang, ya, Allah menyuruh melalui Musa memukul batuan itu dan air akan keluar. Tetapi bagian yang kedua berbeda, ya, perintahnya berbeda. Nah, namun Musa gagal, ya. Di dalam ayat 10 sampai 11 dikatakan Musa berkata kepada mereka, dengarlah kamu yang memberontak. Kemudian Musa mengangkat tongkatnya dan memukul batuan itu dengan tongkatnya 2 kali. Lalu keluarlah air yang berlimpah-limpah. Jadi fokusnya bukan pada keluarlah air yang berlimpah-limpah, tetapi fokusnya yang pertama adalah Musa itu berkata kepada jemaat, mengatakan bahwa jemaat itu memberontak.
Tetapi sebenarnya siapa yang memberontak? Justru Musa mengangkat tongkatnya dan memukul batuan itu. Padahal perintah Allah di dalam Bilangan 20 ini adalah mengambil tongkat ya, menghimpun jemaat dan berkata. Jadi perlu mengambil tongkat dan berkata. Tetapi Musa justru mengangkat tongkatnya dan memukul batuan itu. Ya, bahkan memukul dengan tongkatnya 2 kali. Sebenarnya memukul sekalipun juga salah ya. Tapi ini memukul tongkatnya 2 kali. Dari sini kita melihat bahwa justru Allah berfirman ya, mengingatkan Musa ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku supaya aku dikuduskan di depan mata Bani Israel, maka kamu tidak boleh membawa himpunan ini ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Jadi di sini Allah menegur ya Musa dan Harun ya, bahwa di depan mereka ya, eh, bahwa apa yang dilakukan oleh Musa itu menjadikan bahwa Allah tidak dikuduskan di depan mata Bani Israel. Nah, kiranya kita dapat belajar dari kegagalan Musa ini ya. Di dalam Bilangan 27 mengatakan, karena kamu memberontak terhadap firmanku di padang gurun Sin, dalam persengketaan jemaah dan gagal menguduskan aku di tempat air itu di depan mata mereka. Amin. Ya, perkara ini adalah perkara penting ya, perkara kegagalan Musa. Kiranya kita dapat belajar dari kegagalan ini. Ya, katakan bahwa Musa tidak berkata kepada batuan, sebaliknya dia malah marah terhadap umat, menyalahkan mereka sebagai pemberontak. Ya, dan memukul batuan itu dengan tongkatnya 2 kali. Nah, sehingga akhirnya Allah justru ya menegur Musa dan Harun ya. Karena kamu memberontak. Musa mengatakan karena kamu tidak percaya. Musa berkata kepada jemaat ya, kamu yang memberontak. Tetapi di sini justru Allah mengingatkan bahwa kamu, yaitu adalah Musa ya, memberontak terhadap firmanku ya, dan memukul batuan itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka ya, disinilah kegagalan Musa. Musa tidak percaya kepada Tuhan untuk menguduskan dia di depan mata Bani Israel. Jadi pelajaran bagi kita adalah dalam semua hal yang kita katakan dan kerjakan mengenai umat Allah, maka sikap kita harus menuruti sifat kudus Allah. Tindakan kita harus menurut ekonomi ilahinya. Amen. Ya, kita perlu terus terbuka kepada Dia. Selanjutnya di dalam bagian yang ketiga mengenai isi perjamuan meja Tuhan, ya. Isi perjamuan meja Tuhan dan persekutuan tubuh Kristus. Isi perjamuan meja Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 mengatakan, bukankah cawan berkat yang kita berkati adalah persekutuan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus? Ayat 21 mengatakan, kamu tidak dapat berbagian dalam meja Tuhan dan juga meja setan-setan. Di sini dapat melihat bahwa perkara persekutuan ya adalah perjamuan meja Tuhan, persekutuan darah dan tubuhnya ya. Cawan adalah persekutuan dengan darah, roti yang kita pecahkan persekutuan dengan tubuh. Nah, saudari bahwa dalam perkara inkarnasi, Kristus mengenakan tubuh manusia, dia memiliki darah dan daging di dalamnya, ya. Namun melalui penyalipan, darah dipisahkan dari tubuhnya, ya, darah dipisahkan dari tubuhnya, sehingga di sini kita dapat melihat ketika di meja Tuhan ada cawan dan ada roti, artinya sudah terpisah, ya. Amen. Di dalam cawan ini ada persekutuan dengan darah, dan roti adalah persekutuan dengan tubuh. Artinya darah dan tubuh yang terpisah, ya, darah dan tubuh yang terpisah, artinya adalah kematian. Puji Tuhan, Kristus telah mati dan Dia juga telah bangkit. Di dalam kebangkitannya, Dia menjadi perjamuan di atas meja. Ya, Kristus yang bangkit sebagai Roh pemberi hayat. Amen. Bahwa roti adalah persekutuan tubuh Kristus. Ya, kita akan memasuki perkara roti, ya, roti, kemudian cawan, dan kita dapat melihat masing-masing bagiannya, ya. Bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, 1 Korintus pasal 17 mengatakan karena roti adalah satu, meskipun kita banyak,
adalah satu tubuh karena kita semua berbagian dalam satu roti ini. Matius pasal 26 ayat 26 mengatakan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti dan memberkatinya. Kemudian dia memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Nah, roti mengacu pada perkara hayat, ya hayat Allah, hayat yang kekal. Ya, roti menandakan tubuh fisik Tuhan, yaitu yang diberikan kepada kita di atas salib untuk membagikan hayat ke dalam kita. Nah, roti juga menandakan tubuh Tuhan yang misteri, sarana Kristus dalam tugas pelayanan surgawi untuk merampungkan pemerintahan ilahi. Amin ya. Puji Tuhan bahwa kita berbagian atas satu roti ya, satu roti dan ini adalah perkara satu tubuh. Amin. Kemudian cawan ya, persekutuan darah Kristus. Cawan ini adalah persekutuan darah Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 mengatakan, bukankah cawan berkat yang kita berkati adalah persekutuan darah Kristus ya. Dan Mazmur 16 ayat 5 mengatakan Tuhan adalah bagian warisanku dan cawanku. Mazmur 116 ayat 13 mengatakan aku akan mengangkat cawan keselamatan dan menyeru nama Tuhan. Bahwa perkara cawan ini mengacu pada bagian berkat, yaitu diri Allah sendiri sebagai bagian kita. Keselamatan Tuhan menjadi bagian kita, yaitu cawan keselamatan yang kaya dan penuh isinya, Allah sebagai bagian berkat yang al-muhid bagi kita. Nah, saudari bahwa cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Nah, darah ini adalah darah perjanjian. Di dalam Matius 26 ayat 27-28 mengatakan dia mengambil cawan dan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka berkata, minumlah dari cawan ini kamu semua sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Nah, ini adalah perkara darah ya, darah perjanjian. Cawan adalah darah perjanjian. Dalam Lukas 22 ayat 20 mengatakan, demikian pula dia mengambil cawan itu setelah mereka makan, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang didirikan dengan darahku yang dicurahkan bagimu. Dan Ibrani pasal 13:20 mengatakan, kiranya Allah damai sejahtera dalam darah perjanjian yang kekal. Amen. Puji Tuhan ya. Dari sini kita dapat melihat perkara darah Kristus adalah darah perjanjian yang baru, mengantar kita ke perjanjian yang baru. Dan darah perjanjian ini mengantar kita dalam penyertaan Allah dalam ruang Maha Kudus, mengantar kita dalam infusi dan transfusi Allah. Nah, saudara-saudari bahwa di dalam perjanjian lama seorang imam yang masuk ke ruang Maha Kudus perlu membawa darah yang dipercikkan ke atas tabut sebagai pendamaian ya imam dengan Allah. Sehingga melalui darah perjanjian ini, darah ini ya seorang imam dapat mengalami penyaluran diri Allah ya, mengalami infusi dan transfusi Allah. Ya, menerima penyalurannya dan Allah menyalurkan dirinya. Puji Tuhan ya atas darah ini. Dan darah perjanjian ini adalah darah perjanjian kekal yang membawa umat Allah ke dalam kenikmatan penuh akan Allah sebagai pohon hayat, air hayat sampai kepada kekekalan. Berikutnya di dalam perihal memperingati Tuhan ya. Perjamuan malam ini memperingati Tuhan dan mengumumkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 20 mengatakan ketika kamu berhimpun di satu tempat, kamu bukan untuk makan perjamuan malam Tuhan. Nah, saudari, ayat ini yang diambil adalah bagian ini ya, makan perjamuan malam Tuhan. Ini diambil dari lead di dalam catatan kakinya ya. 1 Korintus 11 ayat 20. Ya, makan perjamuan malam Tuhan ya, perjamuan malam Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24 mengatakan karena apa yang aku terima dari Tuhan yang juga telah kuteruskan kepada kamu yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucapkan syukur dia memecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingati aku. Ya, di sini kita dapat melihat
memperingati aku, ya. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal 11:25 mengatakan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang didirikan dalam darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minum untuk memperingati aku. Maka di sini kita dapat melihat bahwa perkara makan perjamuan malam Tuhan adalah persekutuan dengan darah dan tubuhnya, ya. Karena di dalam perjamuan itu ada meja Tuhan, ya, perjamuan meja Tuhan. Meja Tuhan di atasnya ada roti dan cawan, ya. Roti adalah tubuhnya, cawan melambangkan darahnya, ya. Jadi roti adalah persekutuan dengan tubuh, cawan persekutuan dengan darah. Ya, ini adalah di atas meja, bahwa penekanan perjamuan malam Tuhan adalah mengingat Tuhan. Sekali lagi bahwa ini adalah dua aspek dari satu perkara, ya. Saudara, di sini ada perjamuan meja Tuhan dan perjamuan malam Tuhan. Ya, di dalam perjamuan malam Tuhan ada meja Tuhan. Ya, di atasnya meja ini ada roti yang adalah tubuhnya, ada cawan, ya. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa penekanan dari perjamuan meja Tuhan adalah persekutuan dengan darah dan tubuhnya. Sedangkan perjamuan malam Tuhan mengingat Tuhan. Ya, aspek yang lain kita perlu mengingat Tuhan. Amen. Ya, dan kita memberitakan kematiannya sampai Dia datang. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 mengatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perkara memberitakan kematian Tuhan adalah memberitakan kedatangannya kali pertama, ya, untuk penebusan yuridis, untuk menghasilkan gereja. Nah, yuridis ini adalah di aspek hukum, ya. Kalau Tuhan tidak mati bagi kita, maka kita tidak dapat mengalami keselamatan. Namun syukur kepada Tuhan, Tuhan telah mati bagi kita, ya. Melalui kematian Tuhan, kita boleh mengalami keselamatan. Ya, ini adalah perkara yuridis, ya, secara hukum, ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan, ya. Untuk mengalami keselamatan perlu penumpahan darah. Ini adalah perkara yuridis, ya, perkara hukum, sehingga menghasilkan gereja. Nah, kita memberitakan kematian Tuhan ini sampai Dia datang. Jadi gereja yang memperingati kematian, yang memberitakan kematian Tuhan, ini menjembatani antara kedatangannya kali pertama dan kali kedua, ya. Kali pertama adalah untuk penebusan yuridisnya, dan kali kedua adalah ketika Dia datang menyambut kita kembali. Nah, prosesnya ini, ya, proses menjembataninya adalah melalui makan dan minum Dia dalam proses keselamatan organiknya. Jadi ketika kita menantikan, ya, kedatangan, antara kedatangan kali pertama dan kali kedua, kita perlu memasuki keselamatan organiknya melalui makan dan minum Dia. Puji Tuhan, ya, bahwa Dia datang, bahwa kedatangannya kali kedua untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Nah, kita hari ini, amen, ya, memperingati Tuhan, ya, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bahwa perkara memberitakan keberadaan gereja untuk mendatangkan kerajaan. Kita makan perjamuan malam Tuhan, hasilnya haruslah mengingat Tuhan dalam 2 kali kedatangannya. Artinya ketika kita datang pada khususnya sidang pemecahan roti, saudara, ya, kita harus mengingat bahwa Tuhan akan datang kembali, ya. Dia telah datang pertama kali dan Dia akan datang kedua kalinya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan melihat selanjutnya perjamuan malam Tuhan dan perjamuan meja Tuhan. Saya bacakan, istilah perjamuan malam Tuhan menyiratkan mengingat Tuhan, dan istilah perjamuan meja Tuhan menyiratkan persekutuan di antara semua kaum beriman. Akan tetapi bukan berarti perjamuan malam Tuhan dan perjamuan meja Tuhan adalah dua perkara yang terpisah. Sebaliknya, keduanya ini adalah dua aspek dari satu perkara. Ketika kita datang ke meja Tuhan menggunakan kata perjamuan meja, lebih sesuai daripada menggunakan kata perjamuan malam.
Karena perjamuan meja mencakup pemikiran peringatan terhadap Tuhan dan persekutuan dengan kaum saleh. Tetapi perjamuan malam hanya mencakup peringatan terhadap Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa perjamuan meja Tuhan adalah untuk persekutuan. Mereka mengira bahwa perjamuan meja Tuhan adalah hanya untuk peringatan terhadap Tuhan. Setiap kali kita datang ke sidang pemecahan roti, kita harus menyadari bahwa di satu pihak kita datang untuk mengingat Tuhan, tapi di pihak lain kita datang untuk bersekutu dengan semua anggota tubuh. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat melalui bagian ini ya, bahwa sidang pemecahan roti memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah mengingat Tuhan, ini adalah aspek yang vertikal. Dan di aspek yang horizontal adalah persekutuan di antara semua anggota tubuh. Di aspek yang vertikal, kita mengingat Tuhan, juga adalah persekutuan di antara kita dengan Tuhan. Jadi kita mengingat Tuhan. Ya. Aspek horizontal adalah persekutuan seorang dengan lainnya, yaitu persekutuan di antara semua anggota tubuh. Nah, karena itu seseorang tidak dapat sidang pemecahan roti sendirian. Karena jika dia berbuat demikian, bisa jadi dapat mengingat Tuhan, tetapi dia tidak dapat bersekutu dengan seorang dengan yang lainnya. Nah, ini adalah persekutuan tubuh, ya, dan kita mengingat Tuhan. Gambarannya kurang lebih demikian. Maka saudara-saudari, sebenarnya ketika kita datang kepada meja Tuhan, satu sisi secara vertikal kita mengingat Tuhan, ya, kita memuji Tuhan atas karyanya, ya, khususnya karya penebusannya. Tapi di aspek yang lain, pada saat meja Tuhan, kita juga ada aspek horizontal, yaitu persekutuan dengan tubuh. Kiranya kita baik-baik dapat belajar perkara ini, sehingga kita sekali lagi dapat, ya, bersukacita menantikan dia datang kembali. Karena dia datang yang pertama adalah untuk penebusan, ya, dan dia datang kembali adalah mendapatkan kita, kaum berimannya yang telah matang. Puji Tuhan, ya. Sebagai penutup, ya, kita boleh menikmati makanan rohani, menerima minuman rohani, dan makan perjamuan meja Tuhan. Ya, ini 3 beban di dalam berita ini. Ketika menikmati makanan rohani, tujuannya adalah untuk menyusun ulang bagi pembangunan tempat kediaman Allah. Ya, kita adalah tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita perlu mengalami penyusunan ulang. Kita juga perlu menerima minuman rohani. Ya, ya, bagaimana kita dapat minum? Ya, kita perlu mengambil tongkat dan berbicara kepada batuan. Ya, dan di sini kita perlu belajar pelajaran kegagalan dari Musa. Kiranya kita sekali lagi boleh belajar bagaimana kita mengambil tongkat, ya, berbicara kepada batuan dalam iman. Amin. Dan makan perjamuan meja Tuhan adalah kita bersekutu. Ya, kita dalam persekutuan, mengingat Tuhan sampai dia datang kembali. Puji Tuhan, saudari, inilah berita ke-16 atau berita yang ke-4. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus semakin melimpah atas kita semua. Amin.